Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konvergensi dan naturalisme. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok 5. Saya sendiri Evi Silviani dan teman saya Elika Alfayunita, Anissa Widiawati, Cindy Putri Utami, Intan Lestari, Patia Rizky, dan Putri Yulia Citra. Aliran konvergensi atau konvergen merupakan gabungan dari aliran empirisme dan juga nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan dari lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga pada faktor yang sama pentingnya berperan andil besar dalam menentukan masa depan manusia. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu 1. Faktor bakat, 2. Faktor lingkungan. Aliran konvergensi menurut para ahli yaitu 1. Woodward dan Marquis berpendapat bahwa manusia itu berkembang melalui pembawaan dan lingkungan, walaupun pembawaan bersifat tetap dan lingkungan cenderung yang berubah-ubah. 2. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh nature dan juga nurture yang artinya alami dan juga pengajaran. Baiklah, selanjutnya 2. Sejarah dan perkembangan aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Sturm, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. William Sturm mengatakan bahwa kemungkinan yang dibawa sejak lahir itu merupakan petunjuk nasib manusia yang akan datang dengan ruang permainan. Dan itu semua tergantung pada lingkungan dan perkembangan potensi anak dalam belajar menyikapi perilakunya agar dapat menjadi lebih baik. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dari anak itu tidak terdapat bakat yang mengembangkan itu. 3. Kelebihan dan kekurangan konvergensi. 1. Kelebihan aliran konvergensi. Aliran konvergensi mempunyai asas bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari pembawaan sejak lahir saja, tetapi juga memperhitungkan keadaan lingkungan sekitar. Maka dari itu, aliran ini selalu bisa diterima oleh sistem pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagai contoh, apabila seorang anak yang tidak memiliki bakat dari lahir, ia dapat belajar mengasah bakatnya dari lingkungan sekitar. Jadi aliran konvergensi ini juga menginspirasi munculnya aliran-aliran baru dalam dunia pendidikan. 2. Kekurangan aliran konvergensi. Dalam aliran ini tidak ada diberikannya solusi apabila anak tersebut memiliki bakat yang luar biasa, tetapi lingkungannya tidak mendukung hal tersebut. Karena aliran ini selalu mengedepankan faktor lingkungan sekitar. Apabila ada anak seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang negatif, maka anak tersebut akan dengan mudah terkontaminasi oleh keadaan lingkungan tersebut. Contohnya adalah anak kecil yang baru mengenal dunia luar. Ia akan lebih cepat meniru sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik yang positif maupun yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Alfayunita. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang penerapan aliran konvergensi dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu, jika aliran konvergensi ini merupakan gabungan dari aliran nativisme dan aliran empirisme. Jadi, dalam pembelajaran, aliran konvergensi berpendapat jika proses perkembangan anak ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti yaitu faktor dari bawaan lahir. Ini adalah bakat yang dibawa oleh anak sejak lahir. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang dia tinggali itu juga ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Dalam dua faktor ini, semuanya memiliki peran yang sangat penting dan sama besar. Jadi,
Aliran konvergensi ini berpendapat jika anak walaupun memiliki bakat yang baik sejak lahir, namun tidak didukung oleh lingkungan yang tidak cukup memadai dalam mendukung bakat ini, maka perkembangan anak tersebut kurang baik. Begitu juga sebaliknya, walaupun lingkungannya baik, namun bakatnya tidak ada atau tidak cukup baik juga, maka perkembangan anak itu juga tidak cukup baik atau tidak optimal. Baiklah, mungkin itu dapat saya jelaskan, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengaruh aliran pendidikan konvergensi terhadap pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu masa revolusi kemerdekaan. Pengaruh paham konvergensi ini sudah diketahui sejak pertama kali dirumuskannya sistem pendidikan nasional di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Secara eksplisit, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan dalam tulisannya bahwa segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya seorang anak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain menyadari sangat pentingnya pendidikan bagi proses tumbuh kembangnya karakter dan kemampuan seseorang, juga berperan penting dari faktor dasar pembawaan yang disebut sebagai kuasaan kodrati. 2. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif sebenarnya sudah diterapkan oleh para pendidik di Indonesia sejak akhir tahun 1970. Secara harfiah, cara belajar siswa aktif sebenarnya suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Metode ini dapat dikatakan sebagai pendidikan yang berpusat pada anak. Dalam buku yang berjudul Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan bermakna atau berkadar CBSA apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa dalam menyusun dan membuat perencanaan proses belajar mengajar. 2. Adanya keterlibatan intelektual emosional siswa baik melalui kegiatan menganalisis, berbuat maupun pembentukan sikap. 3. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi yang cocok untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. 4. Yaitu guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator dalam belajar mengajar. 5. Menggunakan multimetode dan multimedia. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem cara belajar siswa aktif, pengakuan dan perhatian terhadap potensi dasar atau pembawaan siswa sangatlah penting. 3. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Rumusan kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilaksanakan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah, serta menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Ini merupakan upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri agar siswa dapat mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya. Pengertian aliran naturalisme. Natur atau natura artinya alam, atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini ada persamaannya dengan aliran nativisme. Beberapa ahli menyebut dengan istilah sama, hampir sama, dan senada. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Ia mengatakan segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia.
seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, maka anak tersebut harus diserahkan ke alam. Menurut Ilyas 1997, naturalisme berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Rousseau juga berpendapat bahwa jika anak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma, hendaknya orang tua atau pendidik tidak perlu untuk memberi hukuman, biarlah alam yang menghukumnya. Jika seorang anak bermain pisau atau bermain api, kemudian terbakar atau tersayat tangannya, atau bermain air kemudian ia gatal-gatal atau masuk angin, ini adalah bentuk hukuman alam. Sejarah perkembangan aliran naturalisme. Aliran filsafat pendidikan naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran filsafat pendidikan Aristotelian Thomistik. Aliran naturalisme lahir pada abad ke-17 dan berkembang pada abad ke-18. Aliran naturalisme berkembang cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learn heavily on the knowledge reported by main sense. Aliran filsafat pendidikan ini juga didorong oleh 3 aliran besar, yaitu realisme, empirisme, dan rasionalisme. Semua penganut naturalisme merupakan penganut realisme, namun tidak semua penganut realisme menganut naturalisme. Imam Barnadib menyebutkan bahwa realisme adalah anak dari naturalisme. Oleh sebab itu, banyak ide-ide pemikiran realisme yang sejalan dengan naturalisme. Salah satunya adalah nilai estetis dan etis yang dapat diperoleh dari alam, karena di alam tersedia kedua hal tersebut. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme dalam bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Filsuf yang pertama kali memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan naturalisme adalah John Amos Comenius. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan aliran naturalisme. Kelebihan dari aliran ini adalah berpendapat bahwa guru yang baik adalah alam itu sendiri untuk berkembang secara alami. Kelemahan dari aliran ini adalah menekankan pendidikan akan berpengaruh buruk pada perkembangan anak. Menurut saya, pendidikan juga berpengaruh untuk meningkatkan bakat bawaan dari anak tersebut. Dari selanjutnya yaitu implikasi aliran naturalisme dalam pendidikan. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Untuk itu, pendidikan yang signifikan dengan pandangannya adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. Pendidikan tidak hanya sebatas untuk menjadikan seseorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadikan seseorang lebih arif dan bijaksana. Dimensi kedua dari filsafat pendidikan naturalisme yang juga dikemukakan oleh Comenius adalah penekanan bahwa belajar merupakan kegiatan melalui indera. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tua. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer melalui esai-esainya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Kelima tujuan itu adalah yang pertama, pemeliharaan diri. Yang kedua, mengamankan kebutuhan hidup. Yang ketiga, meningkatkan anak didik. Yang keempat, memelihara hubungan sosial dan politik. Yang kelima, menikmati waktu luang.
Selain kelima tujuan yang disampaikan oleh Spencer juga menjelaskan 7 prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme, yaitu yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Dan yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan spontanitas dari aktivitas anak. Yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda, serta metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif, atau hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Kalaupun dilakukan hukuman, hal itu harus dilakukan secara simpatik.